Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar untuk membahas latihan soal kompetensi teknis mata pelajaran PJOK. Baik, kita langsung saja ke contoh soal berikutnya. Kita akan membahas untuk prioritas kebutuhan umum atau P4 lanjutan dari video sebelumnya. Itu diantaranya ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, untuk teknisnya ini lebih ditekankan lebih kepada pedagogik dan profesional. Sedangkan pedagogik itu yaitu cara mengajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, sedangkan untuk profesional itu diantaranya ilmu tentang pendidikan jasmani, kesehatan, dan keolahragaan seperti disiplin ilmu biomekanika, anatomi, fisiologi, mekanika, dan juga ilmu terapan, kinesiologi, anatomi, fisiologi, fisika, dan lain-lain. Baik, kita langsung saja ke contoh soal nomor 1. Zat yang berhasrat psikoaktif yang berpengaruh terhadap susunan saraf pusat dan aktivitas mental disebut dengan A. Natsya, B. Heroin, C. Kokain, D. Narkotika, E. Psikotropika. Nah, silakan teman-teman semuanya untuk mencoba menjawabnya terlebih dahulu. Baik, kita langsung saja. Opsi yang paling tepat yaitu E. Psikotropika. Jadi jenis psikotropika ini adalah suatu zat alami atau sintetis non-narkotika yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf-saraf pusat yang kemudian dapat menyebabkan perubahan perilaku dan memberi pengaruh terhadap aktivitas mental. Nah, contohnya seperti apa? Contoh psikotropika itu diantaranya ada valium, amfetamin, megadon, sedatin, rohypnol, dan lain-lain. Next, soal nomor 2, zat pembangun dan juga sebagai zat pengatur dalam tubuh merupakan fungsi A. Air, B. Lemak, C. Protein hewani, D. Karbon, E. Karbohidrat. Baik, opsi yang kita pilih yaitu air. Kenapa demikian? Di sini terdapat 3 jenis zat pembangun berupa protein, mineral, dan air dapat diperoleh dalam berbagai jenis makanan. Antara lain tumbuh-tumbuhan, daging hewan, ikan, telur, sayuran, dan buah-buahan, serta beberapa jenis makanan olahan. Nah, ini berarti masuk pada zat pembangun ya, air ini. Kemudian yang kedua, air juga jenis zat pemberi tenaga berupa hidrat arang, lemak, dan protein. Di sini tidak ada. Nah, yang ketiga, jenis zat pengatur fal tubuh berupa vitamin, mineral, protein, dan air. Jadi air ini masuk kepada zat pembangun dan juga zat pengatur sesuai dengan contoh soal. Zat pembangun dan juga sebagai zat pengatur dalam tubuh merupakan fungsi daripada air. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang sendi yaitu A. Sitologi, B. Neurologi, C. Osteologi, D. Artrologi, E. Neurologi. Baik, opsi yang paling tepat yaitu artrologi. Nah, di sini diterangkan artrologi adalah ilmu yang mempelajari persendian di dalam tubuh kita. Tulang dapat saling berhubungan. Hubungan antar tulang yang satu dengan yang lainnya disebut artikulasi. Agar artikulasi tersebut dapat bergerak dengan mudah, maka diperlukan struktur khusus yang dinamakan dengan sendi. Jadi artropologi ini ilmu tentang persendian. Sedangkan untuk sitologi itu ilmu yang membahas tentang sel. Kemudian neurologi yaitu ilmu tentang otot. Osteologi ilmu tentang tulang. Artropologi jelas ilmu tentang persendian. Dan neurologi yaitu ilmu tentang saraf. Berikutnya contoh nomor 4. Kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula dinamakan A. Elastisitas, B. Iritabilitas, C. Ekstensibilitas, D. Konduktivitas, E. Kontraksibilitas.
Baik, opsi yang paling tepat yaitu C, ekstensibilitas. Kita perhatikan di sini bahwa ada beberapa bagian. Yang pertama itu kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan respon atau memendek bila dirangsang. Kemudian ada ekstensibilitas, ini juga sama dengan distensibilitas. Nah, ini kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik. Selanjutnya ada elastisitas dan ada iritabilitas. Ini jelas jawaban C, yaitu ekstensibilitas, di mana kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula bila otot ditarik. Berikutnya contoh soal nomor 5. Sendi yang ada pada hubungan antar tulang aksis dan tulang atlas yang membuat kepala dapat menggeleng dan berputar, yaitu sendi A plana, B engsel, C putar, D luncur, E peluru. Baik, jawabannya C, yaitu putar atau sendi putar. Nah, ada yang dinamakan dengan diartosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas karena hubungan antar tulang di kedua ujungnya tidak dihubungkan dengan jaringan. Contohnya adalah ada sendi engsel, sendi plana, sendi putar, sendi peluru, dan sendi kandeloid. Nah, yang ditanyakan adalah sendi yang ada hubungannya antar tulang aksis dan tulang atlas, sehingga membuat kepala dapat menggeleng dan berputar. Maka jelas ini adalah dinamakan dengan sendi putar atau C. Gambarnya seperti ini. Di sini jelas ada pertemuan antara tulang aksis dan tulang atlas. Nah, sendi putar letaknya di sini di atas leher. Selanjutnya, contoh soal nomor 6. Sebelum melakukan pemanasan, biasanya guru PJOK selalu merapikan peserta didik dengan cara merentangkan tangannya. Gerakan merentangkan tangan ini disebut A. Fleksi, B. Ekstensi, C. Abduksi, D. Adduksi, E. Rotasi. Baik, jawabannya yaitu C. Abduksi. Kita mengulang kembali, ada beberapa jenis tentang otot ya, apakah itu otot masuk kepada baik Bapak Ibu, kita akan mengulang kembali. Di sini ada beberapa gerakan-gerakan, ada yang menjauh, ada yang mendekat dari garis tengah tubuh ya. Nah, contoh yang pertama itu fleksi dan ekstensi. Fleksi ini untuk memperkecil sudut yang dibentuk oleh sendi pada sumbu transversal atau bidang sagital. Sedangkan ekstensi untuk memperbesar sudut yang dibentuk lawan dari gerakan fleksi. Nah, di sini ada abduksi dan adduksi. Untuk abduksi itu sendiri yaitu gerakan segmen tubuh dalam bidang lateral yang menjauhi garis tengah tubuh. Sedangkan adduksi itu sebaliknya, yaitu gerakan segmen tubuh ke arah garis tengah tubuh. Kemudian ada rotasi, pronasi, supinasi, dan sebagainya. Jadi jelas jawabannya C, yaitu abduksi. Contoh gerakannya seperti ini. Nah, ketika peserta didik disuruh untuk merentangkan tangan, jadi ini dinamakan dengan abduksi, yaitu gerakan segmen tubuh dalam bidang lateral yang menjauhi dari garis tengah tubuh. Sedangkan kebalikannya adduksi, ini gerakan mengarah atau mendekatkan ke garis tengah tubuh. Berikutnya contoh soal nomor 7. Faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga adalah A. Tingkah laku dan insentif, B. Sehat fisik dan mental, C. Intrinsik dan ekstrinsik, D. Kebutuhan rasa aman, E. Sehat psikis dan mental. Ya, di sini ditanyakan adalah faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu ada dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Jadi jawabannya C. Motivasi terbagi atas dua bentuk, yakni motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah bentuk motivasi yang timbul oleh karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi dari luar, seperti pemberi hadiah, penghargaan sertifikat, dan lainnya. Kemudian motivasi intrinsik yaitu faktor yang dorongan alamiah yang membawa seseorang berkehendak mengerjakan sesuatu dan bukan karena situasi buatan atau karena faktor lain.
Jadi faktornya ada dua, motivasi itu yang pertama intrinsik dan ekstrinsik. Jawabannya C. Next ke nomor 8, guru mengatakan kepada salah seorang siswanya, pukulan kamu sudah baik, namun coba lebih diperhatikan lagi. Rasakan perkenaan raket dengan bolanya. Ini yang perlu kamu asah lagi. Nah, perkataan guru yang demikian merupakan A. Pemberian motivasi melalui teknik behavioral. B. Pemberian motivasi melalui teknik intensif. C. Pemberian motivasi melalui teknik akumulatif. D. Pemberian motivasi melalui teknik superlatif. E. Pemberian motivasi melalui teknik verbal. Ya, jawabannya yaitu E. Pemberian motivasi melalui teknik verbal. Teknik verbal ini dapat dilakukan dengan cara satu, pembicaraan pembangkit semangat, yang kedua pendekatan individu, yang ketiga diskusi. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan teknik verbal ini adalah yang pertama itu memberi pujian terhadap peserta didik, kemudian beri koreksi dan sugesti, dan yang ketiga itu beri semangat. Nah, di dalam soal di sini ada kata, ayo pukulah kamu sudah baik, pukulan kamu sudah baik, namun coba lebih diperhatikan lagi. Nah, berarti di sini ada sedikit koreksi, memberi koreksi dan sugesti. Berarti masuk pada pemberian motivasi melalui teknik verbal. Lanjut ke nomor 9. Seorang guru PJOK mengajar peserta didik ABK, selalu memberi instruksi yang berurutan. Ini merupakan teknik memodifikasi pembelajaran penjas adaptif pada unsur modifikasi. A. Penggunaan bahasa. B. Komunikasi. C. Lingkungan belajar. D. Aktivitas belajar. E. Peralatan dan peraturan. Baik, kita pahami dulu di sini ada mengajar peserta didik ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini guru PJOK menggunakan teknik modifikasi pembelajaran penjas adaptif pada unsur modifikasi apa? Itu jawabannya B. Komunikasi. Jadi guru harus memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian terkait dengan sifat, perilaku, suasana, dan kondisi yang dihadapi peserta didik ABK atau anak berkebutuhan khusus. Kualitas pembelajaran yang baik tergantung kepada mutu komunikasi yang dilakukan guru. Berikut faktor yang perlu disesuaikan guru untuk meningkatkan komunikasi dengan siswa ABK, diantaranya ada penggunaan bahasa, yaitu dipersingkat atau disederhanakan, jadi tidak terlalu rumit. Ini kenapa? Agar mudah dipahami. Kemudian gunakan kata yang bermakna tunggal, jangan diulang-ulang. Kemudian buat konsep yang konkret, yang nyata, yang mudah dipahami, yang sederhana, dan pemberian tugas secara berurutan. Jadi jawabannya adalah unsur modifikasi komunikasi. Contoh soal nomor 10, siswa yang kesulitan memusatkan perhatian pada stimulus yang relevan secara efisien diistilahkan sebagai A. Distraktabilitas, B. Disabilitas, C. Hiperaktivitas, D. Distrenia, E. Difabilitas. Ya, jawabannya adalah A. Distraktabilitas. Nah, peserta didik tunalaras, ini masuknya ke dalam tunalaras, yaitu yang menunjukkan ciri karakteristik, diantaranya pertama mengalami kekacauan tingkah laku, yang kedua sering merasa cemas dan menarik diri, kemudian kurang dewasa dan agresif bersosialisasi. Nah, karakteristik peserta didik tunalaras distraktabilitas, yaitu peserta didik yang kesulitan memusatkan perhatian pada stimulus yang relevan secara efisien, adalah memodifikasi lingkungan yang terstruktur dan stimulus yang terkendali, modifikasi materi dan strategi pembelajaran, serta modifikasi tingkah laku. Jadi disebut dengan istilah distraktabilitas. Contoh soal nomor 11, pendidikan jasmani memberi peluang kepada peserta didik akan perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri yang positif. Keadaan demikian ditinjau dari aspek aktivitas jasmani terhadap konteks psikologi sosial, yaitu pada unsur A. Katarsis, B. Aspik, C. Pengalaman sosial, D. Self-esteem, E. Vertigo.
Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ada beberapa istilah-istilah dalam pendidikan jasmani kita harus mengingat kembali. Nah, yang dimaksud dengan apa namanya aspek keadaan demikian ditinjau dari aspek aktivitas jasmani terhadap konteks psikologi sosial. Nah, ini masuk pada unsur apa? Itu jawabannya adalah D, self-esteem. Nah, karena pada self-esteem kita garis bawahi di sini ada makna ekspresif, ya, makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri yang positif. Nah, ini self-esteem. Baik, kita bahas dulu aktivitas jasmani menjadi payung terhadap 6 subdomain yang sekaligus mewakili nilai dari kegiatan jasmani tersebut, yaitu sebagai pengalaman sosial untuk kesehatan dan fitness, untuk memperoleh vertigo, sebagai pengalaman estetik, sebagai katarsis, sebagai self-esteem, sebagai pengalaman asketik. Nah, pengalaman dalam beraktivitas olahraga memberi peluang kepada pelakunya perasaan mampu melakukan. Nah, perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri yang positif yang diungkapkan dalam istilah self-esteem atau self-concept, atau istilah lagi self-assessment yang disebut dengan penilaian diri. Maka jawabannya adalah D. Aktivitas pendidikan luar kelas banyak memberi peluang dan tantangan baru bagi peserta didik. Menguasai banyak tantangan yang dihadapi membuat peserta didik lebih mengembangkan rasa percaya diri. Ini merupakan dampak dari program pendidikan luar kelas pada aspek A. Perkembangan fisik, B. Perkembangan keterampilan sosial, C. Perkembangan emosional, D. Perkembangan intelektual, E. Perkembangan spiritual. Baik, jawabannya adalah C, yaitu perkembangan emosional. Nah, aktivitas pendidikan luar kelas adalah proses belajar interdisipliner melalui suatu seri aktivitas yang dirancang untuk dilakukan di luar kelas. Pendekatan ini akan mengeksploitasi potensi dan memberi kontribusi terhadap perkembangan fisik, keterampilan sosial, dan pengetahuan budaya, serta perkembangan emosional dan intelektual peserta didik. Nah, untuk perkembangan emosional sendiri, aktivitas pendidikan luar kelas banyak memberi peluang dan tantangan baru bagi peserta didik. Menguasai banyak tantangan yang dihadapi dalam program aktivitas pendidikan luar kelas membuat mereka lebih mengembangkan rasa percaya diri yang positif. Mereka berhasil mengatasi ketakutan dan ketegangan saat berada di puncak seluncuran dan kemudian bebas meluncur. Nah, mereka telah berhasil menciptakan rasa aman dalam diri ketika menghadapi seluncuran. Pengalaman seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, mereka akan menyadari apa yang bisa dilakukan oleh dirinya sendiri dan bagaimana mereka berhasil mengendalikan gerakan tubuh mereka sendiri. Nah, ini masuk kepada aspek perkembangan emosional. Perancangan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan proses pembelajaran yang meliputi kegiatan A. Perencanaan pelaksanaan mencobakan, memperbaiki, dan penilaian proses pembelajaran. B. Perencanaan pelaksanaan menganalisis, memperbaiki, dan penilaian makna pembelajaran. C. Perencanaan pelaksanaan menganalisis, mencontohkan, dan penilaian proses pembelajaran. D. Perencanaan pelaksanaan menganalisis, memperbaiki, dan penilaian proses pembelajaran. E. Perencanaan pelaksanaan menganalisis, mencocokkan, dan penilaian proses pembelajaran. Ya, jawabannya D, yaitu perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, memperbaiki, dan penilaian proses pembelajaran. Nah, kita mengingat kembali bahwa tujuan perancangan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas kegiatan proses pembelajaran yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, memperbaiki, dan penilaian proses pembelajaran. Merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan harus bisa menjadikan kegiatan pembelajaran itu lebih interaktif dengan sumber-sumber belajar. Tujuan pembelajaran dari materi gerak berirama atau ritmik tersebut di bawah ini, kecuali A. Mampu menganalisis variasi gerak ritmik ayunan lengan dengan baik. B. Mampu menganalisis kombinasi gerak ritmik langkah kaki dan ayunan lengan dengan baik. C. Mampu mempraktikkan variasi gerak ritmik langkah kaki dengan baik.
D. Mampu mempraktikkan variasi gerak ritmik ayunan lengan dengan baik. E. Mampu mempraktikkan variasi gerak roda dengan baik. Baik, kita perhatikan di dalam soal ini ada beberapa pernyataan yang masuk pada tujuan pembelajaran dalam materi gerak berirama atau ritmik, senam ritmik. Nah, ini ada kata kecuali ya, hati-hati ada kata kecuali. Berarti jawabannya adalah E. Kecuali mampu mempraktikkan variasi gerak meroda dengan baik. Nah, gerak meroda ini bukan masuk pada gerak senam ritmik, ini melainkan masuk pada gerak senam lantai. Contoh soal nomor 15. Jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dilihat bagaimana materi itu disajikan. Adalah definisi dari A. Pendekatan pembelajaran, B. Proses pembelajaran, C. Kegiatan pembelajaran, D. Inti pembelajaran, E. Kegiatan proses. Baik, jawabannya yaitu A. Pendekatan pembelajaran. Nah, kita ketahui bahwa pendekatan pembelajaran adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat bagaimana materi itu disajikan. Misalnya, memahami suatu prinsip dengan pendekatan induktif atau deduktif. Next, soal nomor 16. Kemampuan jasmani dalam menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu tanpa merasa kelelahan yang berlebihan. Ini disebut juga dengan kebugaran jasmani. B. Kesejahteraan jasmani. C. Mental juara. D. Keragaman jasmani. E. Kondisi fisik. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semua. Seperti biasa untuk soal nomor terakhir ini masuk pada soal bonus. Silakan untuk mencoba menjawab. Baik, terima kasih. Hanya sedikit saja 16 soal yang bisa kita pelajari atau bisa saya share. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadikan bahan untuk latihan soal-soal teknis untuk tes akademik atau tes teknis P3K. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman semuanya dinyatakan lolos dari P3K pada tahun 2023. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Jika ada kekurangan silakan tulis di kolom komentar. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.